Pratap Triloka yang merupakan bagian dari filosofi pendidikan nasional yang dirumuskan oleh Ki Hajar Dewantara menuntun bagaimana seharusnya seorang guru itu bersikap, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutuwuri handayani. Seorang guru seharusnya dapat menjadi teladan, memberikan contoh pada murid-muridnya, agar para murid dapat meniru tindak tanduk sang guru. Seorang guru juga harus dapat berpihak pada murid dan dapat membangun semangat, serta memotivasi para murid tersebut agar mereka selalu rindu sekolah karena mereka merasa nyaman dan senang saat belajar di sekolah. Seorang guru harus dapat mendorong murid-muridnya agar para murid dapat tumbuh berkembang sesuai dengan karakter dan minat serta bakatnya. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam membuat atau mengambil sebuah keputusan, apalagi jika dihadapkan pada dilema etika dan bujukan moral, seorang guru harus dapat menjadi teladan, berpihak pada murid, dan selalu mendorong para murid untuk mengembangkan potensi yang dimiliki sesuai dengan kodrat mereka. Prinsip pengambilan keputusan ada 3, yaitu rule-based thinking, mengedepankan ketaatan pada peraturan yang berlaku, and-based thinking, mengutamakan nilai-nilai agama, penghargaan akan hidup dan masa depan, dan juga care-based thinking, memiliki rasa kasih sayang, cinta, toleransi, kesetiaan, dan empati terhadap murid, agar murid dapat lebih terbuka dan tertarik untuk bergabung dengan pembelajaran. Ketiga prinsip itu berkaitan erat dengan nilai-nilai kebajikan universal yang telah dipelajari di modul sebelumnya, di mana nilai-nilai tersebut akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Materi pengambilan keputusan terkait erat dengan kegiatan coaching, karena proses pengambilan keputusan ini dapat dilakukan dengan mempraktekkan berbagai teknik coaching untuk menemukan solusi atas permasalahan dilema etika dan bujukan moral yang kita hadapi sebagai seorang pemimpin. Pada saat coaching, guru sebagai kunci mampu mengeksplor solusi yang optimal serta mengembangkan potensi yang dimiliki coachee. Hal ini akan berimbas menghasilkan keputusan yang berpihak pada murid dengan tetap mengoptimalkan potensi dan aset yang ada dalam murid. Manusia adalah makhluk yang diciptakan memiliki rasa, yang menjadi pembeda antara manusia dengan hewan. Perasaan ini sangat dipengaruhi oleh aspek sosial emosional. Karena itu, setiap pengambilan suatu keputusan pasti akan dipengaruhi oleh kompetensi sosial emosional seseorang. Guru juga demikian. Kompetensi sosial emosionalnya akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dijalani oleh guru. Dilema etika adalah suatu permasalahan yang sangat melibatkan perasaan. Ia muncul karena adanya kebenaran yang bertentangan dengan kebenaran lainnya, yang mengakibatkan munculnya kebimbangan. Karena sumbernya adalah perasaan, sudah pasti kompetensi sosial emosional akan sangat berpengaruh di dalam pemecahan masalah dilema etika. Moral dan etika adalah bagian dari nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Secara pribadi, seorang manusia juga pasti memiliki nilai-nilai dan norma yang dianutnya yang tumbuh berdasarkan pengalamannya dalam berinteraksi dengan lingkungan atau ditanamkan dalam proses pendidikan formal dan non-formal yang dijalaninya. Nilai-nilai pribadi ini bisa saja sama dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat atau berbeda. Namun, sebagaimana yang diajarkan oleh para leluhur kita, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, sebaiknya kita menerapkan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Masalah yang terkait dengan moral atau etika muncul ketika ada nilai-nilai yang bertentangan. Masalah moral muncul saat ada pelanggaran terhadap nilai-nilai yang berlaku. Sementara masalah etika muncul ketika ada dua nilai yang sama-sama benar dan berlaku di masyarakat namun bertentangan pada suatu kasus. Untuk membahasnya, maka kita bisa tidak
Seorang pendidik harus kembali pada nilai-nilai yang dianut dan diyakininya secara pribadi. Dengan mengambil keputusan yang tepat, setelah melalui 9 langkah pengujian, maka keputusan yang diambil akan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dan terdampak oleh keputusan itu. Apalagi jika keputusan ini terkait masalah moral. Karena sudah jelas terjadi pertentangan benar lawan salah di dalamnya. Semua pihak akan dapat menerima keputusannya dengan tenang dan senang. Namun ketika masalah etika, keputusan yang diambil haruslah yang benar-benar dapat diterima oleh semua pihak. Karena yang terjadi adalah pertentangan benar lawan benar di dalam kasus ini. Apabila keputusan yang diambil dapat diterima oleh semua pihak, maka semua akan merasa senang, ikhlas, dan aman serta nyaman. Pada prinsipnya, apapun keputusan yang diambil dalam memecahkan masalah dilema etika adalah benar adanya. Namun, karena perbedaan prinsip dan paradigma yang dianut dalam pengambilan keputusan, maka terjadilah pertentangan benar lawan benar yang terkadang membuat kedua belah pihak sama-sama merasa sulit untuk menerima keputusan yang diambil. Dalam pengalaman saya, hal inilah yang menjadi tantangan dalam mengambil keputusan terhadap kasus dilema etika yang pernah saya hadapi. Kedua belah pihak sama-sama bersikukuh bahwa dirinya lah yang benar, dengan argumen dan dasar yang sama-sama kuat. Karena itu, keputusan yang diambil haruslah yang benar-benar dapat diterima oleh kedua belah pihak. Apabila keputusan yang diambil memenangkan argumen salah satu pihak, maka penyampaian keputusan harus dibuat sedemikian rupa agar tidak ada yang merasa menang atau kalah. Setiap keputusan yang kita ambil memiliki satu hal yang mendasar dan harus selalu diingat. Keputusan itu haruslah berpihak pada murid, dengan tujuan untuk menumbuh kembangkan murid-murid itu sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Sehingga mereka dapat menjadi pribadi-pribadi yang merdeka, yang selamat raganya, bahagia jiwanya. Untuk itu, setiap keputusan yang kita ambil haruslah dapat menjadi pembelajaran bagi para murid untuk mengembangkan potensi mereka yang berbeda-beda. Maka, kita dapat melakukan diferensiasi dalam proses, konten, dan produk yang dihasilkan dalam pembelajaran. Setiap keputusan yang diambil oleh seorang guru akan berdampak langsung terhadap murid-murid. Murid-murid itu juga akan melihat proses pengambilan keputusan yang dijalani oleh guru mereka, dan kemudian mereka akan meniru pada saat mereka menghadapi permasalahan yang sama. Sebagai contoh, pada saat persiapan peringatan Bulan Bahasa, saya menerapkan konsep Bagja pada saat merancang rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan bersama siswa. Kemudian, keesokan harinya, pada saat pengurus OSIS mengundang teman-teman mereka, para pengurus kelas itu, untuk mensosialisasikan kegiatan Bulan Bahasa, para pengurus OSIS juga menggunakan konsep Bagja dan bahkan mereka juga menirukan gaya bahasa yang saya gunakan pada rapat sehari sebelumnya. Murid meniru guru-guru mereka yang tidak hanya fokus pada pengembangan skill, namun juga terhadap pengembangan attitude para murid. Kesimpulan akhir yang dapat saya tarik dari pembelajaran modul 3.1 ini dan keterkaitannya dengan modul sebelumnya adalah bahwa proses pengambilan keputusan yang dijalankan oleh guru berdasarkan kepada 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian, di mana proses ini sangat terkait erat dengan berbagai materi yang telah dipelajari pada modul sebelumnya. Prinsip dan paradigma berpikir seorang guru pastilah dipengaruhi oleh filosofi pendidikan yang dirumuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Nilai-nilai dan peran serta visi guru penggerak yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, budaya positif yang berlaku di lingkungan tempat guru, dan kompetensi sosial emosional yang dimilikinya.
Proses coaching dan pembelajaran berdiferensiasi akan menjadi dasar pada saat seseorang guru melakukan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Jadi, pada dasarnya, setiap modul dalam pendidikan guru penggerak ini akan mempengaruhi proses belajar modul berikutnya dan sangat erat terkait erat satu sama lainnya. Dilema etika dan wujudan moral adalah masalah yang timbul karena adanya pertentangan antara nilai-nilai yang dianut di masyarakat dengan nilai-nilai yang diyakini secara pribadi. Disebut dilema etika saat terjadi pertentangan antara dua nilai yang sama-sama benar. Dan disebut wujudan moral pada saat terjadi pertentangan antara nilai yang benar melawan nilai yang menyalahi peraturan. Penerapan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan adalah proses yang harus dilakukan seorang pemimpin dalam membuat sebuah keputusan, agar keputusan yang diambil benar-benar berpihak pada murid dan dapat dipertanggungjawabkan serta diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat. Hal yang di luar dugaan saya adalah bahwa kita harus menjalankan semua proses itu dalam membuat sebuah keputusan. Pada awalnya, saya mengira bahwa saya hanya perlu melakukan salah satunya untuk membuat keputusan. Namun ternyata saya harus melakukan semuanya untuk mendapatkan keadaan belajar yang nyaman, senang, dan berpihak pada murid. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah mengambil keputusan dalam situasi moral dilema. Hanya saja pada saat itu saya tidak mengetahui tentang 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Keputusan yang saya ambil pada saat itu didasarkan pada nilai-nilai yang saya yakini secara pribadi dan logika saja. Setelah mempelajari konsep pengambilan keputusan ini, dalam melakukan pengambilan keputusan, saya akan menjalankan semua tahapan untuk meminimalisir risiko, dampak negatif dari keputusan yang saya ambil. Dan keputusan yang saya ambil selalu berpihak pada murid dengan berpegang teguh pada nilai-nilai kebajikan yang berlaku secara universal. Sebagai seorang individu, saya harus menguasai proses pengambilan keputusan yang baik agar dapat berinteraksi dan berpartisipasi dengan baik sebagai bagian dari kelompok masyarakat. Dan sebagai seorang pemimpin, saya perlu mempelajari modul ini agar dapat melakukan pengambilan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh semua golongan yang saya pimpin. Bersama kita bisa. Bismillah. Semangat! Dankeschön, terima kasih, Matur Saka Longkong, thank you.